Selamat datang kembali di pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Yang pertama kita akan membahas tentang perbedaan antara karakteristik kelinci dan siput. Nah, coba diperhatikan apa sih perbedaannya. Perbedaan yang pertama, kalau karakteristik dari kelinci yaitu dia termasuk hewan vertebrata, sedangkan siput dia termasuk hewan avertebrata atau invertebrata. Kalian sudah mengetahui apa sih itu vertebrata dan avertebrata? Vertebrata yaitu hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan avertebrata yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Kemudian, kalau kelinci dia berkembang biak dengan cara beranak, sedangkan siput berkembang biaknya secara bertelur. Nah, kelinci gerakannya melompat, sedangkan siput gerakannya merayap. Selanjutnya, karakteristik dari kelinci dia dipenuhi bulu halus, sedangkan siput dilindungi cangkang. Kemudian, kalau kelinci gerakannya lincah, sedangkan siput gerakannya lambat. Nah, ini kita bahas kembali yaitu vertebrata yaitu hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan avertebrata yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, ini sebenarnya A itu artinya tidak dari bahasa Latin. Adapun ciri-ciri hewan avertebrata lainnya antara lain, biasanya susunan sarafnya berada di perut, memiliki rangka luar, dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Contoh hewan avertebrata lainnya termasuk siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lain. Nah, coba diamati organ gerak siput berikut. Nama organ gerak siput yaitu kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Fungsi utama kaki perut pada siput ya adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Diperhatikan nama hewan, nama organ geraknya, dan fungsinya. Yang pertama, belalang. Belalang itu nama organ geraknya, kaki depan dan kaki belakang dan sayap. Nah, kaki depan berfungsi untuk mencengkram, sedangkan kaki belakang untuk melompat, sayapnya untuk terbang. Selanjutnya, yang kedua, cacing. Nama organ gerak cacing yaitu otot di bawah perut. Fungsinya untuk bergerak dan berpindah tempat. Selanjutnya, ubur-ubur. Nama organ gerak ubur-ubur yaitu tentakel. Fungsinya untuk bergerak dan sebagai alat perlindungan. Diperhatikan bacaan yang ada di buku paket halaman 44. Ayo membaca yang berjudul Siput Bukanlah Hewan Lemah. Nah, untuk membacanya dilihat di bukunya halaman 44. Nah, ini masih di halaman 44, dibaca baik-baik. Setelah membacanya, diperhatikan setiap paragraf, apa sih ide pokok dari setiap paragraf dan kalimat pengembangnya. Di paragraf pertama,
Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan lemah yang lamban dan menjijikkan. Kalimat pengembangnya, bahkan karena gerakan yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Sedangkan di paragraf kedua, yaitu ide pokoknya, di paragraf kedua, sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kalimat pengembangnya, kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Di paragraf ketiga, ide pokok di paragraf ketiga yaitu siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kalimat pengembangnya, kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil atau menjadi serpihan sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Selanjutnya di paragraf keempat, ide pokoknya yaitu siput adalah sang pengembara yang mandiri. Nah, kalimat pengembangnya yaitu meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya. Selanjutnya di paragraf kelima, ide pokoknya yaitu siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator atau pemangsa. Kalimat pengembangnya adalah meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan. Jalan sekasar apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka. Selanjutnya di paragraf 6, siput bukanlah hewan yang lemah. Nah, itu adalah ide pokoknya. Sedangkan kalimat pengembangnya, siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus kelebihan. Begitu juga dengan manusia, diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Selanjutnya kita belajar membahas tentang corak gambar cerita atau ilustrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah realis. Ini adalah salah satu corak gambar cerita atau ilustrasi. Yang pertama adalah realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya, lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh. Nah, ini adalah contohnya. Selanjutnya, yang kedua, karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Ini kebalikan dari realis. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya, gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Nah, ini adalah contoh karikatur. Kemudian, yang ketiga, kartun. Corak gambar cerita yang ketiga adalah kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor.
Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Nah, contohnya ini adalah salah satu kartun, pasti sangat terkenal di kalangan kalian. Selanjutnya, dekoratif. Apa sih itu dekoratif? Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Nah, ini adalah contohnya dekoratif. Sekian dan terima kasih.